sembahyang itu setiap harinya tidak menggunakan kembang-kembang ini, Pak. Tidak pakai ini kembang-kembang ini yang pakai daun janur ini. Dulu cuma menggunakan nasi aja sembahyang. Dulu, Pak. Nasi itu sesajen ya? Ya, sesajennya. Jadi kita ucapkan rasa syukur sama Dewi Sri, Pak ya. Nah, dia telah memberikan padi kepada kita, beras kepada kita. Nah, kita ucapin syukur. Perkembangan zaman, karena ekonomi orang Bali sekarang mulai meningkat. Nah, kita setiap hari menggunakan kembang-kembang ini. Nah, jadi kalau kita dulu, kalau kita ada menggunakan kembang, kita sekarang bertanya hari raya apa sekarang gitu. Apakah ada raya bulan purnama, Ajang Kliwon, Tilam dan segalanya. Nah, tapi karena sekarang setiap hari menggunakan ini, nah kita sudah hafal. Jadi sama, hari raya Tilam, purnama sama. Pakai kembang. Pakai kembang. Tapi sekarang masih pakai nasi apa enggak? Pakai tetap itu, Pak. Oh, nasi itu harus ya? Itu wajib itu hukumnya. Nah, karena kita untuk orang Bali ini memakan merupakan sisa persembahan. Jadi kita sajikan dulu apa yang kita masak, sajikan dulu baru kita nikmati, Pak. Oh, sip itu. Jadi rasa syukur kita dulu. Oh, nasi itu nanti dimakan sendiri? Iya, yang kita masak di rumah. Kan kita masak di rumah nih. Maksudnya apakah ditaruh di sini? Ya ditaruh di bawah di sini. Orang Bali kan sembahyangnya di atas dan di bawah. Oh gitu. Yang di atas itu untuk dewa dan dewi, Pak. Yang di atas. Yang di bawah ini untuk buta kala. Apa? Buta kala dedemit. Demi. Jadi karena kita orang Bali kan 3 alam. Alam bawah, alam tengah, alam atas. Hur, wah, swah. Nah, jadi yang di atas swah ini adalah alamnya Tuhan, yang di tengah itu alamnya kita, Pak. Bawah. Yang di bawah itu alamnya Demit. buta kala dedemit itu. Dia udah punya alam sendiri, kita punya alam sendiri, Tuhan pun punya alam sendiri. Nah, sekarang kita tinggal gimana kita menjaga harmonisasi ini. Oh, berarti yang dikasih sesajen itu baik dewa maupun buta kala juga dikasih. Iya, dikasih, Pak. Karena kan dia yang menghuni alam bawah ini yang mengikat. Jadi supaya alam ini tidak tergoncang apapun. Jadi tidak akan terjadi banjir, longsor dan segalanya. Jadi dia yang akan mengikat, Yang menjaga bumi. Iya, menjaga bumi alam bawah. Berarti setiap hari ini Ini setiap hari, Pak. Seluruh pedagang sini ini akan sembahyang di sini. Yang saya dengar, Pak, ketika saya makan ini katanya nanti habis makan sakit perut. Apa ini mitos atau tergantung sugesti apa Mitos yang ya, dibilang. mitos ya. Mitos ya. Nah, kalau kita bilang mitos, kita nggak tahu ini, Pak. Oh, gitu. Karena ini susah diterima dengan akal sehat. Iya. Jadi begini, kemarin mungkin Bapak pernah dilihat ada kehebohan Iya. seorang anak sekolah yang kerasukan. Iya. Iya, habis makan Bukan makan, dia menginjak-injak itu. sesajen. Sesajen itu di desa terbesar di dunia. Diinjak-injak, diludahi dan dicaci maki. Akhirnya dia kerasukan. Nah, itu kita nggak tahu. Setelah ini saya coba injak-injak. Jangan. Dan itu Bang, soal kembang. Soal kembang itu apakah ada jenis kembang tertentu? Oh enggak, kembang semua digunakan, Pak. Yang satu yang kuning itu namanya kembang gumitir. Jurupa. Gumitir. Yang merah, putih, ungu itu bunga pacar air. Pacar air. Ya, Ada rokoknya juga ya? Itu rokok itu kan dari alam, Pak. Oh iya betul. Ya, alam. Tembakau ya? Ya tembakau. Kadang-kadang kalau dia nggak pakai rokok dia pakai permen. Kalau nggak pakai permen dia pakai roti. Roti. Ya karena boga hasil bumi. Jadi semua hasil bumi ya kita kembalikan dulu. Rasa syukur kita telah diberikan. Makanya orang Bali kenapa dia sembahyang pagi hari? Karena dia merasa istilahnya minta maaf apa yang kita lakukan di malam hari. Di malam. Dan kita masih diberikan oksigen, bernapas, mengisi kehidupan ini lagi. Jadi kita mohon maaf, dan rasa syukur itu kita lakukan. Begini, ini pertanyaan saya ini. Ya, boleh. Tadi ada yang sembahyang boleh, sembahyang tidak. Kan begitu kan tadi Bapak Ya. jelaskan. Nah, sembahyang itu apakah suatu kewajiban 3 kali sehari atau memang boleh sembahyang boleh tidak? Sebenarnya secara Hindu itu kewajiban. Oh begitu. Kewajiban itu, Pak. Kewajibannya. Nah, tapi untuk yang laki-laki ini ada yang sembahyang, ada yang enggak. Tergantung orangnya saja.
Nah, tapi untuk ibu yang sembahyang di rumah itu untuk mewakili seluruh keluarganya. Oh, begitu. Ya, mewakili seluruh keluarganya. Kalau kita nih tidak sembahyang, maka dosa. Nah, Setiap sama juga. Kami juga kalau nggak sembahyang juga berdosa. Nah, tapi kami tidak wujudkan dengan cara duduk sembahyangnya. Berbeda. Berbeda. Dengan Kadang-kadang saya di bis saya bisa sembahyang. Oh begitu ya. Mungkin dipraktekkan Pak, seperti apa Tidak harus pakai cara? sesajen ya. Tidak, yang penting pikiran kita. Jadi kalau sesajen ini sarana. Oh. Jadi ini kan dari kenapa kita pakai daun kelapa? Karena daun kelapa ini selain kita gunakan, dia memiliki yang namanya Sri Murti. Karena di situ ada airnya. Kan ada airnya. Itu 3 alam udah itu buah kelapa itu. Kelapa itu Kulit luarnya itu adalah alam bawahnya. salah satu tanaman yang paling banyak Ya, memang banyak. manfaatnya. Yang kedua, kita bisa mengukir ini, Pak. Menjadikan bentuk apa Bentuk saja. apa saja bisa. Dengan ukiran-ukiran apa saja kita bisa. Jadi ini wadahnya saja. Bunga ini sebagai simbol pembersihan pikiran kita. Rupa itu sebagai saksi upacara yang itu. Api yaitu Dewa Brahma sebagai saksi. Nah, air tirta itu sebagai pembersih jiwa. Jadi kita menggunakan simbol ini semua. Sarana. Dari apa yang ada di alam ini kita sajikan, kita kembalikan dari. Kalau soal tempat, Nah, kalau tempat tempat sesajen misalnya ini, dijadikan sebagai tempat keramat, katakan begitu ya, Ya. tempat keramat. Apakah itu ada sejarahnya atau sesuai keyakinan kita atau keinginan kita? Nah, jadi begini, kalau untuk di Pulau Bali ini, nah kenapa di sini dibikinkan sebuah tempat Ya. Salah satu mungkin ada dulu masyarakat itu melihat sebuah penampakan di sini. Oh gitu. Nah, yang masuk ke sini, akhirnya masyarakat ini memberikan tempat ini. Dan ini dipagarin, Pak. Jadi ini wilayah yang disakralkan, yang disucikan. Ini yang alam luar dan mulia. Berarti orang tidak boleh dengan apa ya, bebas masuk nggak bisa masuk nggak ke- diperbolehkan. Iya. Jadi makanya dipagarin, makanya yang datang bulan apalagi tidak boleh masuk ke dalam sini. yang datang bulan. Iya, yang perempuan. Kalau di kami memang orang perempuan datang bulan itu tidak boleh sholat, Pak. Ya sama. Kalau Di Bali juga sama ya? Sama. Makanya pada saat wanita di rumah itu yang datang bulan, sembahyang itu kan digantikan oleh yang laki-laki, salah satu laki-laki untuk keseluruhan keluarga. Nah, makanya kami tadi bilang di bis, saya kan tidak pernah puasa. Ya. Nah, jadi pada saat itu, pada saat saya tidak puasa, di sore hari saya renungkan berapa kali saya melanggar. Di situ kita perenungan dosa. Apakah dengan cara itu terganti, Pak? Ya tergantung. Tergantikan, Makanya, ya? makanya di Bali ini ada sistem reinkarnasi, Pak. Kelahiran kembali ke dunia. Jadi orang Bali itu meninggal, hanya yang meninggal itu badan kasar, jiwanya masih hidup. Dan dia meninggal hanya membawa sebuah karma, yaitu hasil perbuatan saja. Nah, jadi kalau nanti dia dosa-dosanya terlalu besar, dia tidak akan bisa menyatu dengan Tuhan. Dia akan lahir ke dunia kembali, apakah dia akan menjadi manusia, apakah dia menjadi binatang, tergantung karma. Itu yang terjadi. Nah, kalau dia menjadi binatang, mungkin nanti dia akan disembelih untuk upacara, didoakan binatang itu supaya nanti dia lahir ke dunia lagi, tidak menjadi binatang lagi, tapi menjadi manusia yang memiliki bayu sabda idep. Bayu, Bayu sabda idep. Bayu, Sabda, idep. Bayu itu angin, Ya, Sabda itu tenaga. idep itu kehidupan. Jadi itu yang napas, bau dan segalanya itu dia harus punya itu. Jadi pikiran itu dia punya. Reinkarnasi itu Ya. tidak bisa diketahui kapan datangnya ya. Oh enggak, kapan? Enggak tahu. Sekarang tergantung di keluarga itu. Apakah nanti akan ada yang lahir di situ, ada orang yang hamil di situ, di satu keturunan itu. Nah di situ pada saat nanti ada yang lahir, di situ maka pada saat dia putus tali pusar akan ditanyakan siapa yang lahir, utang apa yang dia punya. Itu sama pendeta itu, Pak. Oh, sama pendeta. Ya, Terus ada pendeta. bayi itu bisa menjawab. Bukan bayinya yang menjawab. Iya. Kan bayi belum bisa menjawab, dia Nah, baru maksudnya- putus tali pusar. Pendeta itu nanti akan memejamkan mata dan dia akan mengatakan ini yang lahir. Oh,
Nah, makanya pada saat selesai penanyaan itu kita cari di silsilah keluarga kita. Ada nggak namanya si ini? Makanya kita mencatat silsilah keluarga kita. Nah, kalau ada berarti benar. Kalau dia punya, makanya pada saat orang Bali itu meninggal, 1 bulan 7 hari akan ditanyakan. Apakah dia meninggal karena kewajaran, sudah waktunya, atau meninggal karena sesuatu. Kalau misalnya si bayi menurut pendengar pendeta itu tidak ada keluarga atau tidak ada reinkarnasi, berarti bayi itu bukan reinkarnasi begitu ya? Bukan. Berarti tidak semua bayi itu reinkarnasi ya? Semua tergantung sekarang silsilahnya di keluarganya. Semua itu reinkarnasi kecuali ya kalau hubungan yang di luar nikah. Oh begitu. Nah, kalau di luar nikah, nah itu beda lagi. Dia termasuk anak yang tidak diharapkan atau anak haram, tapi tetap siapa yang sekarang yang mengajak anak itu. Kalau yang perempuan mengajak anak itu, maka akan dibayari. Tetap nanti akan dicari di situ, di silsilah itu. Tetap akan dicari. Berarti reinkarnasi itu Kepada keluarga, nggak mungkin kepada orang lain, Pak. kita maksudnya bayi itu menjadi reinkarnasi dari keluarga lain ya? Tidak bisa. Tetap dalam satu gen. Kan saya memang sering pernah suka lihat film Mahabharata itu. Iya. Seperti misalnya Sri Kandi itu reinkarnasi dari Ratu Amba. Ya. Nah, makanya pada saat Krishna memberikan wejangan kepada Arjuna, pada saat dia keraguan melawan kakek saudara yang lain, maka Krishna menghidupkan dirinya. Hai Arjuna, lihatlah aku siapa. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jadi pada saat disitulah dia baru akan muncul dari situ. Akan berputar kembali karma itu. Jadi makanya karma itu tidak akan seperti cabai sekarang dimakan pedas. Karma itu akan berlaku pelan-pelan. Kalau sekarang karma itu gak bapak yang terima, anggaplah bapak melakukan sebuah kesalahan. Mungkin mencaci maki orang, memfitnah orang dan segalanya. Mungkin tidak akan bapak yang akan terima, tapi anak bapak bisa menerima. Nah, sekarang karma akan pelan-pelan itu akan terjadi. Sesuai dengan waktu dan kapan waktunya pasti akan terjadi. Sama seperti itu cara nyata pada. Sekarang bapak dapat menemukan dompet, Pak. Ya, dompet itu bapak tidak kembalikan. Apakah dengan isinya atau kosong segalanya. Suatu hari nanti dompet bapak akan hilang. Akan hilang. Namanya itu hukum karma. Jadi kalau kita menemukan dompet, kita kembalikan dompet itu semua isinya pada orang yang punya, kita cek identitasnya, ada apa tidak. Suatu hari dompet kita pun jatuh, akan dikembalikan. Nanti kebaikan akan dikembalikan. Tapi ada juga perbuatan yang tidak didasarkan pada hukum karma kan. Misalnya Contohnya apa? ya dompet kita hilang, tidak dikembalikan oleh orang lain. Padahal kita tidak melakukan seperti itu. Tapi dulu pasti pernah. begitu. Atau mungkin orang tua kita. Ya itulah makanya akan terjadi di situ, di lingkaran di situ. Jadi makanya kalau kita mau membalas karma orang keluarga kita, walaupun yang bapak kita mungkin dulu melakukan kesalahan, tapi kita yang membalas dengan kebaikan, otomatis. Jadi hukum karma itu bisa berlaku kepada anak keturunan kita. Iya. Jadi maka sesuai dengan pepatah kalau di Indonesia itu Pak. Siapa menanam dia yang akan menuai. Siapa yang menanam begini, akan memetik. Contoh aja beginilah. Kalau ada yang melempar rumah bapak dengan batu, di malam hari dilemparin, dihancurin rumah kita, apa nggak usah sedih. Bapak bisa melapor dari hukum sekali sama polisi, dan kita juga bisa melapor sama hukum ini sekali. Caranya gimana? Bapak panggil, bapak ambil makanan bapak yang habis masak pagi-pagi itu oleh istri bapak, dan bapak bawa keluar di halaman rumah, dan bapak katakan di situ, bagi orang-orang yang sudah melempar rumah saya, istirahat dulu. Ini saya kasih makanan, silakan makan, taruh aja makanan di halaman kita. Nah gitu bapak ambil, cari anak pisang satu. Anak pisang? Ya, anak pisang. Bapak tanam di situ di halaman rumah bapak. Nanti berapa buahnya di situ, begitulah orang yang meninggal. Bisa dicek. Bisa dibuktikan. Itu yang terjadi. Kalau tidak berbuah? Tidak mungkin tidak akan berbuah. Pak. Maksudnya tidak mati begitu sebelum berbuah? Makanya dihidup itu harus ada hidup itu. Oh begitu.
Pisang itu kan gampang dia. Iya, memang gampang. Nanti berapa buahnya di situ, segitulah dia. Karena saya udah buktikan. Jadi Itu alam. oh begitu. Karena saya pernah mukul orang tua 2 kali. Karena dia melakukan sebuah kesalahan. Karena dia mabuk, nggak bisa pulang. Nah tapi tahun 97 saya mulai terjun ke pekerjaan. Di situ saya tidak mendapatkan sebuah apa-apa. Hukum karma. Hukum karma. Akhirnya saya pulang tahun 97 juga pulang dan saya minta maaf sama di kaki ibu dan bapak. Mohon maafkan apa yang saya lakukan dulu. Sekarang saya mau bekerja untuk memperbaiki sebuah hidup. Hasilnya sekarang ini. Karena sudah dimaafkan. Iya. Berarti sampai termasuk kena kutukan orang tua. Iya mungkin. Tapi mabuk itu apakah apa dianggap suatu dosa besar menurut sampean sehingga sampean berani memukul orang tua? Enggak, dia karena bukan dosa, Pak. Jadi balik kan ada yang istilahnya sadriku. Kita tidak boleh bawa mabukan. Kan? Boleh kita minum, tapi kita sebatas. Tidak boleh sampai mabuk. Ya, boleh. Ya namanya minum pasti mabuk lah yang Iya. alkohol Iya. tuh. Nah tapi sewajarnya saja. Nah karena dia nggak bisa pulang, karena dia tidur di pematang sawah, saya gendong. Dulu waktu saya masih SMA. Nah, saya gendong. Sampai di rumah saya olesin dia dengan daun kelor sama bawang merah di udelnya. Dia sadar, saya tempelin lagi. Sehingga dia pingsan, saya basuh. Nah, itu dulu yang kedua, karena dia melukai tangan anaknya yang nomor 6. Karena mabuk itu. Bukan, karena dia mungkin disuruh apa, mungkin anak ini nggak disurutin, dia emosi, dia kena sabit. Pas saya pulang kok diperban tangannya, dia nggak mau ngaku anaknya. Nah tapi ibu yang mengatakan kalau anak ini adik saya itu kena sabit, karena orang tua emosi. Jadi saya panggil orang tua. Nah, saya hajar lagi sekali, baru saya kasih tahu, boleh marah sama anak, tapi tidak boleh dengan kekerasan. Melukai. Bisa melukai apapun, kekerasan apapun, nggak boleh tangan yang bergerak. Cukup kata-kata saja. Nah, ini saya tempeleng aja lagi sekali pelajaran begitu. Nah, itu dulu. Berarti sampean sama jahatnya kan begitu. Iya, karena saya emosi. Karena anak ini, adik ini sampai terluka sampai dijarit 5. Nah, jadi dengan sebegitu pelajaran dan akhirnya saya menjadi itu orang tua tidak pernah lagi marah-marah sama. Karena nasihatnya sampean tadi boleh menasihati tapi tidak boleh menggunakan kekerasan. Tapi sampean juga Pakai itu. pakai Nah, karena itu sesuatu yang tidak, makanya saya tidak pernah mukul adik, Pak. ya, ya. Jadi kalau adik itu salah, dia nggak mau belajar, saya kasih tahu. Kamu harus ke sekolah, kamu harus belajar. Tugas kamu belajar, karena ilmu itu kamu harus kejar semuanya. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas banyak penjelasan. ilmu yang Ya, mudah-mudahan. apa yang menginspirasi bagi kami. Nah, pokoknya yang penting sekarang begini Pak, kita hidup di alam semesta ini, di dalam sosial masyarakat. Orang Bali bilang kaike wacike dan manacike. Apa? Kaike wacike dan manacike. Kaike Apa wacike itu? dan Di mana manacike. kita berbicara yang baik, Ah, berpikir yang baik, Yang dan baik. berbuat yang baik. yang baik. Insya Allah. Insyaallah. Kan Selamat. bahagia, nyaman dan sehat. Terima Kan begitu. kasih. Terima kasih bersama Bapak I Ketut. Bapak Ketut Ketut. Dharma. Ya, Ketut Karma. Demikian pemirsa wawancara kami dengan Bapak Ketut Ketut. Dharma Ya, betul. dari Bali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Moderasi agama.